Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilda Mutiara Fani dengan NPM 21150610069 dari kelas IOTA. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas dari IoT, yaitu untuk mengukur suhu, kelembapan, dan juga jarak dengan menggunakan sensor DHT11 dan sensor ultrasonik, yang mana nanti datanya akan dikirim dalam platform ThingSpeak, yang mana nanti datanya akan dimonitoring dan juga direkam. Di sini untuk tampilan awal dari ThingSpeak-nya atau yang sudah saya buat untuk memonitoringnya seperti ini. Di sini sudah saya buat 3 data. Di sini untuk suhu dan kelembapan dan juga jarak dalam bentuk data yang berbeda. Di sini ada dalam bentuk chart. Di sini ada dalam bentuk gauge, dan di sini juga ada dalam bentuk numeric display. Di sini untuk chart yang pada file 1, ini merupakan data dari chart dari suhu, dan di sini untuk file 2 merupakan chart dari kelembapan, dan yang ketiga ini merupakan chart dari jarak. Untuk di sini pada chart suhu ini, untuk suhu sekarang ini terdeteksi atau terekam pada suhu 33,8 derajat Celcius. Lalu di sini untuk kelembapan saat ini tercatat 64. Lalu untuk jarak sendiri di sini terdeteksinya dengan jarak 57 cm. Lalu di sini selanjutnya ada dalam bentuk data JETS. Yang di sini untuk suhu terukurnya 33,8 derajat Celcius sama seperti chartnya. Lalu untuk kelembapan juga sama dalam bentuk gauge. Di sini tercatat 64 sama seperti di chartnya. Dan untuk jaraknya juga di sini dalam numeric display. Di sini terukur sekarang 56 cm sama dengan yang ada pada chartnya juga. Di sini kita akan menguji coba untuk jaraknya pada rangkaian yang telah saya buat ini. Di sini untuk jarak yang sekarang terdeteksinya 57 dan di sini 56. Coba kita dekatkan tangan saya. Ini terdeteksi jaraknya yaitu terdeteksi 3 cm pada numeric display, dan juga untuk di chart juga terdeteksi sama yaitu 3 cm. Di sini jika benda terdeteksi pada sensor ultrasonik, maka lampu LED juga akan menyala dan data akan terukur dan terekam pada display ini, pada data chart maupun data jarak. Lalu di sini untuk suhu dan kelembapannya kita akan coba untuk menutupi sensor dari DHT ini, sensor DHT sebelah ini. Kita coba cek datanya apakah berubah. Di sini untuk datanya suhu dan kelembapan saat ini berubah. Lihat, tadinya 33, sekarang naik menjadi 34,2 derajat Celcius, dan begitu pun untuk kelembapan dari 66 mencapai 82. Datanya akan terus naik, yang mana nanti datanya terukur selama 15 detik. Lalu di sini juga pada gauge juga datanya ikut berubah, menyamakan dengan dalam bentuk chart. Ya, untuk kelembapan naik menjadi 88,
sama, dan ini juga 34, 35 untuk sekarang menjadi 36 untuk suhu. Itu yang pertama. Baik, selanjutnya kita akan coba melihatnya dalam bentuk kode pemrograman di Arduino IDEA. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat pada Arduino IDEA untuk mengukur suhu, kelembapan, dan juga jarak. Untuk baris pertama ini, dari 1 sampai 3 merupakan library yang saya gunakan, yang mana nih ada library ESP8266, yang ini dimana untuk mengatur koneksi Wi-Fi. Lalu ada encoding_speak.h, ini merupakan library untuk mengirim data ke ThingSpeak. Lalu ada dht.h, ini untuk membaca data dari sensor DHT. Lalu selanjutnya pada kode program 5, pada baris 5 sampai dengan 9, merupakan pendefinisian dari pin yang digunakan atau yang terhubung dari rangkaian kepada kode pemrograman ini. Di sini terdapat trigger pin yang terhubung pada pin digital 6, dan untuk echo pin terhubung pada digital 7, dan untuk DHT pin-nya terhubung pada digital 1, dan DHT type-nya merupakan DHT11. Lalu untuk LED-nya yang terhubung dengan lampu LED-nya terhubung pada pin digital 0. Lalu di sini ada konfigurasi dari Wi-Fi yang saya gunakan, yang mana SSID ini merupakan nama dari Wi-Fi yang saya gunakan beserta passwordnya di sini, yang mana nanti ini dapat terhubung oleh perangkat ESP8266. Lalu di sini ada inisialisasi objek Wi-Fi dan ThingSpeak. Sini ada Wi-Fi client yang digunakan untuk mengatur koneksi Wi-Fi, dan ThingSpeak client-nya untuk menginisialisasi koneksi ke ThingSpeak dengan menggunakan klien Wi-Fi yang sudah dibuat sebelumnya ini. Lalu di sini ada my channel number untuk menghubungkan dengan ThingSpeak beserta wide IP APA key-nya. Di sini saya dapatkan dari sini channel ID untuk my number ID, dan juga APK-nya di sini terdapat pada write APK. Lalu kita cantumkan di sini agar terhubung dengan data dari rangkaian dan dikirimkan ke ThingSpeak. Lalu di sini ada inisialisasi dari sensor DHT-nya. Di sini ada objek dari DHT dengan kelasnya yaitu DHT. Di sini objek ini akan digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor DHT yaitu DHT11 yang terhubung ke pin DHT pin dengan parameternya itu DHT type. Lalu di sini ada pendataan untuk sensor ultrasoniknya. Di sini digunakan untuk mengukur jarak dengan menggunakan sensor ultrasonik. Yang mana di sini ada digital write untuk trigger pin disertai dengan low selama 2 mikrodetik atau 2 detik untuk menginisialisasi pengukuran. Lalu ada digital write dengan trigger pin-nya high. Di sini dengan waktu jedanya selama 10 mikrodetik atau 10 detik untuk mengirimkan pulsa ultrasoniknya. Lalu di sini ada
digital writer-nya, trigger pin-nya kembali menjadi low untuk menghentikan pulsa. Untuk fungsi pulse in sendiri di sini digunakan untuk mengukur durasi pulsa pantulan yang diterima di pin echo sensor ultrasoniknya, yang mana ini juga disetel sebagai height, yang dengan durasinya yaitu akan digunakan untuk menghitung jarak. Jarak dihitung dengan mengalihkan durasi dalam jarak dihitung dengan mengendalikan durasi dalam mikrodetik dengan kecepatan suara yaitu 0,034 cm per mikrodetik dan dibagi cm atau mikrodetik dan dibagi 2 karena pulsa ultrasonik melakukan perjalanan bolak-balik dari sensor ke objek dan kembali. Nanti hasil jaraknya dihitung hasil jarak yang dihitung akan dikembalikan sebagai nilai integer. Lalu selanjutnya ada void setup, yang mana ini akan dieksekusi hanya sekali pada awal program untuk melakukan inisialisasi dan konfigurasi perangkat. Di sini ada serial begin 115.200. Ini adalah konfigurasi komunikasi serial. Lalu ada DHT begin, ini pemanggilan fungsi begin dengan objek yaitu DHT11 untuk objek DHT atau untuk DHT11 yang telah diinisialisasi sebelumnya. Lalu ada Wi-Fi mode dengan parameter Wi-Fi STA. Ini untuk mengatur mode Wi-Fi pada perangkat ESP8266. Yang mana Wi-Fi STA ini adalah konstanta yang mengindikasikan mode station atau client dari perangkat. Lalu ada ThingSpeak begin dengan parameter client ini untuk menginisialisasi koneksi dengan layanan ThingSpeak menggunakan objek client Wi-Fi yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di sini ada pin mode trigger pin output untuk mengatur pin yang digunakan sebagai trigger untuk sensor ultrasonik sebagai output. Lalu ada echo pin, pin mode echo pin. Ini untuk mengatur pin yang digunakan sebagai pin echo untuk sensor ultrasonik sebagai input. Lalu ada pin mode LED output. Ini untuk mengatur pin yang digunakan untuk mengontrol LED sebagai output. Lalu selanjutnya ada void loop, yang mana pada bagian ini dalam perangkat SP826 ini fungsi loop akan dieksekusi secara berulang-ulang setelah setup, yang mana di sini berisikan logika utama dari perangkat ini. Di sini untuk bagian pertama, ini untuk pemeriksaan koneksi Wi-Fi, yang mana pada bagian ini, jika perangkat tidak terhubung atau dengan status WL connected, jika status WL connected ini muncul, ini menunjukkan statusnya aktif, koneksi Wi-Fi aktif. Apabila perangkatnya tidak terhubung, program akan mencoba untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi yang akan digunakan, yang mana nanti dalam proses ini pesan attempting to connection akan ditampilkan di serial monitor dan perangkat akan mencoba terus-menerus untuk terhubung. Setelah berhasil terhubung, maka akan muncul pesan yaitu connected pada serial monitor. Lalu ada delay selama 2 detik, yang mana perangkat akan menunggu selama 2 detik sebelum melanjutkan eksekusi program di bawah ini. Di sini ada integer distance, get distance. Ini fungsi yang dipanggil untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik. Lalu ini
nanti nilai jarak yang diukur disimpan dalam variabel distance. Lalu di sini ada pengukuran suhu dan kelembapan, di mana nilai H ini, variabel H ini untuk menyimpan data kelembapan dan untuk variabel T ini untuk menyimpan data suhu. Lalu di sini ada pemeriksaan data dari sensor DHT-nya. Di sini untuk memeriksa apakah data dibaca dari sensor DHT valid atau tidak. Jika ada masalah dalam pembacaan data atau tidak valid, maka akan muncul fail to read from DHT sensor. Akan ditampilkan pada serial monitor dan program akan keluar dari fungsi loop menggunakan pernyataan return. Yang mana hal ini dilakukan untuk menghindari pengiriman data yang tidak valid ke ThingSpeak. Lalu selanjutnya di sini ada kontrol LED berdasarkan jarak. Di sini apabila jaraknya kurang dari 10, maka LED-nya akan bernilai high atau hidup. Tapi apabila jaraknya tidak lebih, apabila jaraknya kurang dari, apabila jaraknya lebih besar atau sama dengan 10, maka LED akan low. Lalu di sini terdapat serial monitor output. Di sini untuk mengirim data kelembapan, suhu, dan juga jarak yang nanti akan dicetak dalam serial monitor untuk pemantauan. Lalu di sini ada pengiriman data ke ThingSpeak. Di sini data suhu, kelembapan, dan juga jarak diatur dalam 3 bidang yang berbeda. Di sini dengan menggunakan ThingSpeak set file, yang mana data pertama untuk suhu, data kedua untuk jarak dan untuk kelembapan, dan data ketiga untuk jarak. Yang mana selanjutnya data tersebut akan dikirim ke ThingSpeak menggunakan ThingSpeak write file, yang mana hasil pengirimannya disimpan dalam variabel X. Baik, di sini kita coba lihat status akhir. Dari kelembapan sendiri 69%, dan untuk suhu 32,30, dan untuk jarak sendiri di sini ada 58 cm. Kita coba samakan dengan yang ada di sini. Tadi suhu 32 derajat sama 32,30 derajat. Lalu untuk kelembapan di sini 69% sama dengan di Arduino. Lalu di sini untuk jarak 58, untuk di display juga 58, dan sama juga dengan di Arduino pada serial monitor. Yang mana ini membuktikan data yang dikirim dari Arduino ke ThingSpeak sama dan program berhasil dijalankan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.